Halo, perkenalkan nama saya Teresa Afilan Ema, NIM 2021-110-151. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Dosen pengampu, Bapak Agustino F. Pascalinodadi, S.Phil, M.Hum. Mata kuliah Filsafat Hukum, Universitas Flores ND. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi persyaratan ujian mata kuliah Filsafat Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Saya mengambil salah satu contoh kasus, yaitu kasus pencurian. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar filsafat hukum. Yang pertama, hukum sebagai sistem normatif, di mana filsafat hukum memandang hukum sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku manusia. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan, di mana filsafat hukum menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hukum. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Filsafat hukum mempelajari hubungan antara hak dan kewajiban individu dan negara. Selanjutnya, contoh kasus di sini yaitu kasus pencurian. Seorang pegawai toko yang bernama Adi melakukan pencurian di tempat kerjanya dengan mencuri barang-barang elektronik senilai 50 juta rupiah dari tempat kerjanya. Dari contoh kasus di atas dapat kita lihat apa itu. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pencurian. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa izin dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara permanen. 2. Di mana Adi melakukan proses pencurian tersebut. Tentunya kita ketahui Pak Adi melakukan proses pencurian tersebut di tempat kerjanya. Yang ketiga, kapan proses pencurian itu terjadi? Tentu, proses pencurian itu dapat terjadi baik siang maupun malam, tergantung situasi dan kondisi dan kesempatan yang dapat dilakukan oleh Adi untuk mengambil barang tersebut. Yang keempat, siapa yang melakukan proses pencurian itu? Tentu saja kita ketahui Adi adalah seorang pelaku yang mencuri barang elektronik di tempat kerjanya yang bernilai 50 juta rupiah. Yang kelima, mengapa Adi melakukan proses pencurian itu? Tentu saja proses pencurian itu dilakukan oleh Adi, mungkin motivasi untuk mencuri dapat bervariasi. Seperti yang pertama, kebutuhan yang mendesak, kedua faktor ekonomi, yang ketiga keinginan untuk memiliki sesuatu barang yang tidak dimilikinya. Selanjutnya, bagaimana pencurian itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mengambil barang secara langsung. Yang kedua, menggunakan kekerasan atau ancaman. Yang ketiga, menggunakan teknik penipuan atau manipulasi. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk mencuri. Selanjutnya, teori yang terkandung dalam filsafat hukum, khususnya di kasus pencurian. Yang pertama, teori utilitarianisme, yang artinya pencuri dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menyebabkan kerugian. Selanjutnya, teori hukum deontologis, di mana pencuri dianggap melanggar prinsip moral dan etika teori hukum alam. Konsep dasar hukum alam ialah prinsip-prinsip moral dan etika yang universal dan abadi. Kedua, analisis. Pencuri melanggar hukum alam karena yang pertama, mengganggu hak milik orang lain. Yang kedua, melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, merusak kepercayaan dan hubungan sosial. Konsep hukum alam adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang universal dan abadi. Yang kedua, analisis. Pencurian melanggar hukum alam karena mengganggu hak milik orang lain, melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan, merusak kepercayaan dan hubungan sosial. Selanjutnya, teori hukum positif. Konsep hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, analisis. Pencurian diatur oleh hukum positif karena terdapat dalam KUHP pasal 362. Diberikan sanksi pidana dan denda. Mengatur prosedur penanganan kasus pencurian. Perspektif filsafat hukum. Positivisme hukum. Tindakan Adi melanggar hukum positif
terkandung dalam KUHP pasal 362. 2. Naturalisme hukum. Tindakan Adi melanggar prinsip alam tentang keadilan dan kesetaraan. Konsekuensi yang harus diterima Adi, didenda maksimal 900 juta rupiah dan dipenjara dengan maksimal penjara 5 tahun. Kerugian material bagi toko dan reputasi Adi. Simpulan umum, pencurian adalah tindakan yang melanggar hukum, moral, dan etika. Analisis berdasarkan 4 teori hukum tersebut menunjukkan bahwa pencurian memiliki konsekuensi yang luas, merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penindakan bagi yang melakukan tindakan pencurian.